Tuhan yang dikasihi, mari kita menghadap Tuhan, menyembah-Nya, dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari saudara semua berdiri, kita kidungkan pujian bagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Umat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu, kami sujud menyembah, seraya memohon, terimalah ibadah kami ini, layak di hadapan-Mu, dan dengan demikian kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kini kita tiba pada litani pujian yang terambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 6 yang akan kita baca secara silih berganti. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang Melihat Allah air mataku menjadi makananku, siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus yang Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong kami mendalami segala kekayaan firman-Mu, agar dapat kami melakukannya di dalam hidup beriman kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kidung Agung pasal kedua ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita bangkit berdiri. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat ke-16 sampai ke-17. Bapak Ibu yang kekasih, hubungan percintaan di antara sepasang kekasih berlainan jenis merupakan suatu keindahan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Apalagi hubungan percintaan itu dilanjutkan ke dalam jenjang pernikahan. Hal seperti ini yang sangat didambakan oleh semua orang, termasuk Salomo. Memang ketika seseorang sedang jatuh cinta, banyak sekali ungkapan-ungkapan perasaan yang dilahirkan melalui kata atau kalimat-kalimat yang sangat sulit dipahami oleh akal budi. Katakanlah seperti, jika engkau jadi matahari, aku pun jadi bulannya. Atau jika engkau jadi ikan, aku jadi airnya. Atau jika engkau menjadi bunga, aku jadi tangkainya, dan seterusnya. Ungkapan hati seperti demikian sesungguhnya melukiskan bahwa kemesraan hubungan cinta kasih itu tidak mungkin lagi dipisahkan. Dan kitab Kidung Agung ini memiliki keunikan di dalam kesusastraan Ibrani. Menurut tradisi dan sebagaimana tercantum di dalam teks bahwa Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo, di mana nama Salomo disebut sebanyak beberapa kali di dalam pasal 1 ayat 1, di pasal 3 ayat 7 dan 9, dan pasal 8 ayat yang ke-11. Yang mana di dalamnya berisikan sejumlah syair cinta kasih antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tamsil yang mengagumkan dan menghanyutkan. Diungkapkan juga tentang kehangatan cinta kasih dan penyerahan diri, serta menggambarkan tokoh yang saling mencintai. Cinta kasih mereka diungkapkan dengan lukisan dan gambaran yang sangat kaya. Banyak usaha penafsiran dilakukan untuk memahami arti dan tujuan penulisan kitab ini. Yang pertama, secara alegori. Dengan metode ini, para ahli mengartikan kitab Kidung Agung sebagai gambaran hubungan Allah dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sementara bagi sebagian ahli lainnya, Kidung Agung merupakan pernyataan hubungan antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gereja. Dan kedua, dipahami secara natural, di mana seluruh arti dan maksud teks tepat seperti dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang ada di dalamnya. Tidak mempunyai arti kiasan atau lambang, walaupun mungkin bertujuan mengutarakan kasih manusia yang ideal. Berdasarkan metode penafsiran yang ada, perlu digarisbawahi bagaimana perkembangan intelektual di Israel kuno pada waktu itu. Maka lebih mungkin kidung tersebut dimaksudkan sebagai karya religius atau sastra hikmat. Dengan kata lain, Kidung Agung dimaksudkan sebagai alegori mengenai kerinduan umat Israel ataupun jiwa manusia akan Allah. Jadi, Kidung Agung yang dimulai dengan ciuman pasal 1 ayat 2 ada kiranya ia mencium aku dengan kecupan, merupakan gambaran hasrat rohani yang rindu adanya hubungan yang hangat dan mesra dengan Allah. Penulis Alkitab suka memakai gambaran alegori sepasang kekasih untuk menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel, atau simbol hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada malam hari ini diungkapkan di dalam ayat 16, terjadi percakapan manis antara sang putri dan kekasihnya dengan ungkapan penuh kasih
yang berorientasi bukan pada dirinya sendiri, melainkan kepada pasangannya. Dalam percakapan antara sang pria dengan sang putri, bahwa sang putri menggambarkan dirinya sebagai bunga mawar dari Saron dan bunga bakung di lembah. Seperti kita ketahui bahwa Saron adalah dataran rendah yang sangat subur di sebelah barat daerah pegunungan yang terbentang ke selatan dari Gunung Karmel. Sang putri melihat dirinya sebagai bunga bakung di lembah yang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan. Ia tetap bertumbuh dan berbunga. Seperti kita ketahui bahwa bunga juga biasa dipakai dalam dunia percintaan untuk menyatakan cinta. Bunga juga identik dengan wanita, menggambarkan keindahan dan keharuman. Dan sang pria menguatkan pernyataan sang gadis tentang dirinya dengan memuji gadisnya. Sang pria pun memuji kekasihnya yang seperti bunga bakung di antara duri-duri. Itu berarti bagi sang pria tidak ada yang seindah mempelai wanita. Ungkapan seperti bunga bakung karena bunga bakung itu tidak pernah terkondisi oleh lingkungan. Baik ketika bunga bakung tumbuh di pematang dan kadang terkena lumpur, bunga bakung tetap tumbuh dan tetap keluar bunga berwarna putih dengan putik kekuningan. Yang artinya sang putri tetap terjaga jati dirinya. Demikian juga dengan sang kekasih, walaupun berada di tempat yang berbeda dan terpisah, ia tetap mengenali. Cinta mereka tetap terjaga, bagai bunga bakung tetap bertahan di dalam kondisi yang luar biasa. Mereka semua, baik sang pria dan sang putri, yang saling mencintai disebut saling memiliki. Bukanlah hal yang biasa. Meskipun berbeda tempat, tetapi identitas kekasihnya jelas, yaitu seorang gembala. Bukan gembala biasa, tetapi gembala yang berada di lembah-lembah dan di gunung-gunung, tempat yang ekstrim. Demikian juga dengan sang kekasih, walaupun berada di tempat yang berbeda dan terpisah, ia tetap mengenali. Cinta mereka tetap terjaga, bagai bunga bakung tetap bertahan di dalam kondisi yang luar biasa. Dan pada ayat yang ke-17 disebutkan bahwa mempelai perempuan rindu terhadap sang kekasih. Sang putri berharap sebelum matahari terbenam mereka dapat bertemu. Pulang tidak dalam kekelelahan atau lambat, melainkan dengan kegesitan dan kelincahan bagaikan seekor rusa di gunung-gunung, biasanya di tempat yang berbatu-batu. Meloncat dari satu batu ke batu lainnya dan selamat hingga tiba di tujuan. Dan mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus tentang cinta dan kerinduan kepada mempelai laki-laki. Demikianlah gambaran kehidupan pasangan yang penuh cinta kasih sayang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana rasanya kalau kita sedang jatuh cinta? Umumnya mengatakan sejuta rasanya. Maksudnya adalah sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada begitu banyak yang membahas dan mengangkat tema tentang cinta. Sejumlah majalah, novel, dan lain-lainnya semua membahas fenomena ini. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai sebagai kebutuhan emosional utama manusia. Demikian juga dengan penulis Kidung Agung yang menyadari bahwa cinta adalah sesuatu yang megah dan menyemarakkan kehidupan. Orang yang jatuh cinta menjadi begitu bergairah dan berusaha mencari segala cara untuk menyenangkan kekasih hatinya, baik lewat ungkapan kata-kata yang manis dan indah,
yang merupakan ungkapan dari hati yang begitu dalam mencintai kekasihnya. Menyampaikan cinta kasih juga penting di dalam kehidupan keluarga, sebab cinta kasih adalah landasan kehidupan berumah tangga. Bukankah terbentuknya sebuah keluarga diawali oleh ungkapan cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki? Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengkomunikasikan cinta kasihnya di dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih yang demikianlah kemudian diangkat menjadi dasar hubungan kita dengan Allah di dalam ungkapan cinta kasihnya yang dalam dan besar. Maka kita yang sungguh dikasihinya dapat merespon dalam bentuk ketaatan melaksanakan semua perintah Allah. Dengan demikian, ketaatan kita melaksanakan perintahnya bukan karena terpaksa, bukan sekedar mencari berkat atau takut hukuman, namun sungguh-sungguh sebagai respon kita yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Maka yang dapat diambil dari kitab Kidung Agung ini adalah bagaimana besarnya cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita, sehingga Ia memberikan segala keindahan dalam hidup kita dan juga di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari siapa kita, yaitu sebagai umat yang sungguh sangat dikasihinya. Maka keberadaan kita sangat diharapkan untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam seluruh kehidupan kita. Meski di tengah lingkungan yang jahat sekalipun, ibaratnya kita adalah sebuah pohon yang dapat dengan mudah dikenal dari buahnya. Demikianlah kehidupan kita di dalam kesatuan dengan kasih-Nya, khususnya di dalam Kristus. Berbuahlah sikap hidup yang baik dan benar. Jadi, jika kita menyadari bahwa kita adalah umat atau pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, meski di dalam keberadaan kita yang banyak diliputi ketakutan, kecemasan, tekanan, ancaman, dan teristimewa di dalam adanya wabah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda di Indonesia. Yakinlah bahwa ada saatnya kita sebagai belahan jiwanya mengalami kelepasan yang penuh sukacita. Kita boleh mengingat akan teladan Yesus yang telah mengajarkan cinta kasih yang tulus. Meskipun Ia ditolak dan dihina, namun kematiannya di kayu salib telah menyelamatkan umat manusia, termasuk juga yang menolaknya. Itulah teladan cinta sejati yang tulus dan dengan penuh kerendahan hati. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus, maka berbagai tantangan kehidupan yang bagaimanapun akan mampu diatasi. Karena Yesus sebagai gembala dan Ia menuntun umatnya di dalam kehidupannya. Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Jadi, jangan coba-coba kita melupakan Dia, karena hanya daripadanya lah kita memperoleh kekuatan di dalam menapaki langkah kehidupan kita. Maka respon kita, marilah kita semua bergaul akrab dengan Allah dan melaksanakan kehendak-Nya dengan taat dan setia. Tuhan yang telah memberikan teladan bagi kehidupan kita. Tetaplah kita berdoa, selalu bersyukur dan berbakti kepada Allah. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, namun ibadah kepada Allah tetap bisa kita lakukan secara streaming di rumah kita masing-masing. Karena semua itu membuat iman percaya kita makin teguh. Hendaklah kita senantiasa melibatkan Allah di setiap perjalanan kehidupan pribadi dan secara khusus dalam kehidupan keluarga kita. Bangunlah terus hubungan baik dengan Allah,
karena hubungan yang baik dengan Allah akan membantu kita untuk lebih mengenal Allah dan senantiasa mengalami perjumpaan dengannya, sehingga kita akan senantiasa tahu kehendak Allah yang harus kita lakukan di dalam hidup pribadi dan keluarga. Dan akhirnya, demi cinta kita kepada Sang Kekasih, kita mau mendaki ke pegunungan yang tinggi, menyeberangin lautan atau samudera, melintasi padang pasir yang demikian luasnya, dan mengalami penderitaan-penderitaan yang tak terperi beratnya. Demikianlah hendaknya kerinduan dan hasrat cinta kasih kita kepada Allah, seperti yang diungkapkan Pemazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa syafaat secara bersama-sama. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Sempurnakanlah ibadah ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Kuatkan kami Bapa dan teguhkanlah iman kami dalam menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan yang saat ini kami hadapi. Di mana kami saat ini menghadapi wabah penyakit yang sangat membahayakan kami. Tuhan, berilah kami kesehatan yang prima, agar kami Engkau jauhkan dari wabah corona ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami agar wabah ini boleh Engkau jauhkan dari bumi Indonesia ini. Sehingga negeri kami Engkau bebaskan dari segala wabah penyakit yang membahayakan. Berkati para dokter dan para medis yang berada di garda terdepan, dan kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang prima bagi mereka, agar melalui mereka dapat memutus mata rantai wabah COVID-19 ini dan saudara-saudara kita yang sakit boleh disembuhkan. Dan buatlah kami semua selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap permasalahan kehidupan. Tuhan Yesus, kami mengerti dan menyadari
betapa baiknya Engkau bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan bagi kami untuk selalu mensyukuri akan keselamatan yang telah Engkau beri. Dan ajarkan kami untuk memiliki iman yang teguh dan selalu menjadikan Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah dan kami andalkan dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Buatlah kami memiliki keyakinan yang teguh pada kuasa dan kekuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat, sehingga kami tak gentar dan takut menghadapi pergumulan yang menghadang perjalanan kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk dapat memahami hidup ini sebagai berkat dan menikmati setiap harap kami sebagai anugerah. Dan ajarkan bagi kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu, dengan dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dan saat ini kami terbeban untuk mendoakan bagi setiap jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 11. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan tolonglah kami Bapa, pimpin kami semua agar kami tetap setia dan patuh dan selalu bergaul akrab dengan Engkau, agar kami dapat menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan bagi saudara yang saat ini menghadapi pergumulan dan penderitaan, kiranya Tuhan mengangkat penderitaan dan pergumulan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, agar mereka dapat menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja di seluruh muka bumi dan secara khusus gereja GPIB Gloria. Kiranya Engkau memberkati seluruh program-program yang ada dan yang akan direncanakan. Biarlah semuanya boleh berlangsung dan boleh terlaksana dengan baik karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Engkau kiranya memberkati Bapak Pendeta Yan Jona Lumano, Bapak Pendeta Jeremias Lombok, dan pendeta-pendeta emeritus dan pendeta seasas yang melayani di Gloria. PHMJ yang ada, presbiter dari sektor 1 sampai 11, bahkan semua pengurus pelkat dan komisi yang ada. Kiranya Engkau memberkati semua mereka dan memberikan kekuatan dan kesanggupan agar kami semua dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik dan penuh tanggung jawab karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan secara khusus pula Tuhan Yesus memberkati Diaken Gloria Utami yang melayani pelayanan liturgos malam ini. Kiranya Engkau memberkatinya di dalam tugas dan pelayanan sesuai dengan talenta yang Engkau berikan, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan seluruh stafnya sampai kepada pimpinan RT. Terlebih dalam menghadapi masa pandemi ini, kiranya Engkau memberikan roh hikmat akal budi bagi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat menemukan jalan yang terbaik bagi kami di dalam menghadapi wabah pandemi ini. Dan dalam melaksanakan tugas-tugas negara atau tugas pemerintahan, mereka hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga tercapai negara yang damai, adil dan makmur bagi seluruh warganya. Pakailah para pemimpin kami untuk dapat menjadikan teladan yang baik bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh dan mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau menjamah dan memberkati mereka semua, baik obat-obat yang diminumnya maupun upaya terapi yang dilakukannya, sehingga mereka semua Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa bagi para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Kiranya mereka semua boleh menikmati hari-hari yang telah anugerahkan Tuhan bagi mereka dengan penuh sukacita. Dan biarlah di hari-hari mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Dan kami juga berdoa bagi para pegawai kantor gereja GPB Gloria, kostor, satpam, dan tim DDC yang boleh bekerja sehingga terlaksananya ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dan mereka diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan penuh sukacita. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, dan ampunilah kesalahan yang kami lakukan, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam hai, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Amin. Kembalilah di dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah hidup kita di dalam cinta kasih terhadap semua orang, teristimewa di dalam rumah tangga kita. Tuhan pasti menyertai kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selamanya.